Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Materi ini terdapat di kelas 11. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM, kita akan mencari tahu dulu definisi dari pelanggaran hak asasi manusia. Sudah dapat kita baca. Pelanggaran hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri ada dua faktor. Yang pertama faktor internal atau faktor dari dalam diri pelaku. Yang kedua faktor eksternal atau faktor dari luar diri pelaku atau bisa juga dari lingkungan. Dalam faktor internal sendiri yang menyebabkan orang-orang masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yang pertama mungkin karena rendahnya sikap toleransi antar sesama. Yang kedua, rendahnya kesadaran akan pentingnya menghargai hak asasi orang lain. Yang ketiga, tingginya rasa egois atau sikap mementingkan diri sendiri. Kemudian di dalam faktor eksternal, penyebab pelanggaran hak asasi manusia adalah satu, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kemajuan teknologi yang tidak disertai dengan kesadaran untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Yang terakhir, lemahnya penegakan hukum. Itu tadi adalah beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian di sini ada beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kemudian adanya kasus pembunuhan atau kasus penghilangan nyawa. Selanjutnya ada kasus pembulian atau penganiayaan yang dilakukan di sekolah. Upaya-upaya yang telah dilakukan negara untuk tetap tegaknya hak asasi manusia. Yang pertama, negara melalui alatnya yaitu pemerintah telah membuat beberapa lembaga supaya hak asasi manusia ini bisa dilindungi. Yang pertama ada Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah dibentuk tahun 1993 tanggal 7 Juni melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Kemudian ada juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, selanjutnya ada KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selanjutnya ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada juga Komnas Perlindungan Anak, ada juga Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, terakhir ada Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kemudian negara juga sudah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus membicarakan atau membahas mengenai hak asasi manusia. Yang pertama terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 10A pasal 28A sampai 28J. Kemudian ada TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998. Kemudian ada Piagam HAM Indonesia tahun 1998. Selanjutnya ada Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Terakhir ada juga instrumen internasional yang sudah diratifikasi. Sekian pembahasan saya mengenai
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.